Mengenal Wolanae, patahan aktif yang membelah Sulawesi Selatan. Mungkin banyak yang belum mengetahui mengenai patahan Wolanae ini baik dari orang Sulawesi Selatan sendiri. Sesar ini merupakan sesar aktif utama di Sulawesi Selatan yang membentang membelah Sulawesi Selatan dengan arah barat Laut Tenggara hingga ke Pulau Selayar. Sesar ini terbagi menjadi dua patahan yaitu Sesar Wolanae Barat dan Sesar Wolanae Timur yang kenampakannya terlihat sangat nyata baik dilihat dengan mata atau citra Google Maps. Patahan ini merupakan sambungan dari patahan Patenosfer yang melewati Selat Makassar dan memanjang hingga Pulau Selayar. Sesar ini memiliki laju sekitar 0,5 mm tahun dan mampu menghasilkan gempa maksimal sekitar skala M7.1. Sesar ini juga membentuk beberapa patahan kecil di sekitarnya yang tersebar dari Bakaru, Rapang, Sengkang, Watampone, Tanete dan Bira. Patahan ini juga termasuk patahan yang bisa memicu tsunami jika patahan ini menghasilkan gempa besar. Karena ada bagian patahannya yang melewati laut yaitu berada di Bira hingga Pulau Selayar. Dalam sejarahnya patahan ini pernah beberapa kali memicu gempa yang signifikan dan menghasilkan beberapa kerusakan di wilayah tersebut, seperti Gempa Bulukumba tahun 1828 yang terasa dengan intensitas mmIVIX. Gempa M5.4 dan M5.0 Sengkang pada tahun 1993. Gempa M6.0 Pinrang pada 1997 yang terasa dengan intensitas MMI 7 di Pinrang, Rapang, Parepare. Lalu Sulawesi Selatan juga pernah diterjang tsunami. Walaupun merupakan tsunami kiriman dari Sulawesi Barat namun tsunami ini berhasil sampai hingga Parepare, Pinrang dan Makassar. Tahun 1969, gempa Majene berkekuatan M7.0 mengguncang wilayah itu dan gempa ini terasa hingga skala mmIV8. Gempa ini juga menimbulkan banyak longsor di Sulawesi Barat dan juga menimbulkan tsunami lokal setinggi 1,5 meter hingga 4,5 meter yang menewaskan sekitar 64 orang meninggal dan banyak kerusakan lainnya. Tahun 1984, gempa Mamuju berkekuatan M7.0 dan terasa hingga skala mmIV8 yang menciptakan gelombang tsunami lokal di Selat Makassar. Selain itu, Sulawesi Selatan juga rawan terkena tsunami kiriman dari Laut Flores karena tepat di selatan Sulawesi Selatan terdapat patahan naik Flores yang pernah memicu gempa besar dan mengirim tsunami hingga ke Bulukumba. Seperti pada tahun 1820 di mana gempa dengan kekuatan M7.5 mengguncang Laut Flores dan mengirim tsunami setinggi 2,5 meter hingga 5 meter yang menyapu daratan Bulukumba sejauh 350 meter hingga 500 meter di mana gempa ini menewaskan sekitar 500 orang di Bulukumba. Dan sejak kemarin hingga hari ini patahan Wolanae mulai menunjukkan aktivitasnya dengan data dari INATU telah terjadi 8x gempa yang bersumber dari patahan ini. Maka dari itu perlu untuk kita lebih mandiri lagi belajar mengenai mitigasi dan ilmu dalam kegempaan demi mengenal wilayah kita masing-masing. Sumber referensi: Google, BMKG, USGS dan beberapa tambahan artikel seismologi lainnya.